Pemirsa, sejumlah spekulasi mencuat di balik kasus 3 oknum TNI yang menculik, memeras, dan menganiaya seorang warga Aceh hingga tewas. Selain soal pemerasan, isu obat-obatan terlarang juga muncul dan kini diusut, termasuk mencari barang bukti handphone milik korban yang belum ditemukan. Polisi militer Kodam Jaya terus mengusut kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan dengan korban Imam Maskur yang melibatkan 3 oknum TNI Angkatan Darat. Polisi mendalami beberapa kali pelaku melakukan pemerasan, salah satunya mencari handphone pelaku yang masih hilang. Ini memang yang masih terus kita dalami karena ada beberapa alat bukti yang masih harus kita temukan. Di antaranya adalah handphone korban juga masih belum kita temukan, masih dalam proses pencarian. Artinya kita tidak bisa berspekulasi dengan asumsi-asumsi bahwa ini sudah sekian kali melakukan, tetapi ini akan terus didalami. Termasuk juga mungkin ada masalah-masalah lain yang melatar belakangi kasus ini juga sedang dalam pendalaman, sehingga kita tidak bisa berasumsi dulu, nanti setelah lengkap akan kita sampaikan detailnya kepada publik melalui rekan-rekan media. Isu adanya obat-obatan terlarang juga mencuat setelah insiden penganiayaan terungkap. Proses penyidikan masih berlangsung, kita masih terus mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi dan alat bukti yang memang masih perlu dilengkapi juga untuk mengungkap secara tuntas. Yang saya sampaikan tadi, apakah ada latar belakang yang lain, apakah terkait dengan obat-obatan atau hanya sekedar penculikan di latar belakang oleh ekonomi dan sebagainya, masih terus diungkap oleh penyidik. Sehingga kita mungkin opini yang berkembang di media bermacam-macam, tetapi kita proses hukum tidak bisa didasarkan atas opini dari pendapat-pendapat yang beredar di media. Kita masih akan terus melakukan pengumpulan data dan fakta untuk mengungkap yang sebenarnya terjadi di lapangan. Pomdam Jaya mengungkap pelaku awalnya menculik 2 orang, namun 1 korban dilepas di sekitar jalan tol. Pengusutan juga mendalami dugaan melibatkan obat-obatan terlarang. Yang diculik itu 2 orang, tapi yang 1 dilepas di sekitar tol Cikeas atau ya di sekitar tol Cikeas itu dia dilepas karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak nafasnya udah susah. Nah, karena ketakutannya akhirnya korban yang 1 dilepas. Nah, itu juga kita periksa sebagai saksi. Kalau daftar obat J itu kan macam-macam, Nah, kami dalami lagi yang korban ini apa saja jualan obat yang terlarangnya, karena itu masih dalam tahap penyidikan. Polda pun juga masih dalam pendalaman juga dalam masalah itu. Dalam mengusut kasus ini, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat juga diterjunkan untuk membantu mengungkap kasus. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Apa sebenarnya yang membuat 3 oknum TNI Angkatan Darat yang salah satunya anggota Pas Pampres tersebut bisa terlibat penculikan, pemerasan, dan penganiayaan warga hingga tewas? Bagaimana pula pengusutan terbaru Polisi Militer Angkatan Darat? Saat ini kita sudah bergabung dengan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, yaitu ada Brigjen TNI Hamim Tohari. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak Disa. Ya, Pak, kita ingin tahu apa sebetulnya temuan terbaru dari pengusutan kasus yang melibatkan anggota TNI Angkatan Darat ini, Pak? Baik, jadi tadi siang saya juga sudah melaksanakan press conference dengan teman-teman media. Hingga saat ini TNI dalam hal ini adalah Pomdam Jaya itu terus melakukan penyidikan dan pendalaman terkait semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sehingga mengakibatkan meninggalnya salah satu warga sipil sebagai akibat dari penculikan, penganiayaan, dan pemerasan. Fakta-fakta yang ditemukan baik dari bukti-bukti yang sudah ada maupun keterangan saksi-saksi sudah ditetapkan 3 orang anggota atau oknum prajurit TNI Angkatan Darat, yang mana 1 bertugas di Pas Pampres dan 2 lagi bertugas di lingkungan satuan di jajaran Angkatan Darat, serta 1 orang warga sipil sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk ketiga oknum prajurit ini sudah ditahan di Pomdam Jaya untuk melaksanakan
penyidikan lebih lanjut untuk melengkapi berkas-berkas sebelum nanti dilimpahkan ke auditor militer. Sedangkan yang warga sipil yang juga dijadikan tersangka ini diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk prosesnya, demikian. Dari keterangan pelaku Pak, hasil sementara ini, apa yang kemudian membuat mereka menculik, menganiaya dan memeras korban? Jadi ini memang masih terus didalami, namun sementara dari keterangan sementara yang didapatkan, motif yang kuat melatar belakangnya ini lebih mengarah kepada motif ekonomi atau untuk mencari keuntungan demi kepentingan pribadi dari ketiga oknum tersebut. Jadi sementara itu yang kita dapatkan, namun apabila ada hal-hal lain yang menjadi latar belakang terjadinya kasus nanti tentu akan terungkap dari hasil penyidikan lanjutan setelah ditemukan lagi alat-alat bukti baru sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa masih ada perangkat telepon genggamnya korban yang sampai saat ini belum ditemukan. Namun kita terus berusaha untuk mencari itu sehingga nanti dari dalamnya akan didapat mungkin data-data percakapan sehingga bisa lebih terungkap nanti. Barangkali ada hal-hal lain yang melatar belakangi kejadian ini. Motifnya ekonomi, tapi modusnya bagaimana Pak? Memerasnya apa? Dia ingin meminta uang atas dasar apa? Keamanankah atau memang soalnya ada informasi di DPR mengatakan bahwa ada transaksi yang tidak sesuai katanya? Ini memang yang sekali lagi saya sampaikan, ini kita masih terus mendalami untuk meyakinkan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang beredar tersebut. Memang saat ini yang lebih mengarah adalah kepentingan ekonomi dengan modus bahwa berpura-pura menjadi aparat penegak hukum yang kemudian melakukan penangkapan kepada korban yang dalam hal ini dianggap oleh pelaku ini sebagai pengedar obat-obatan. Dengan demikian akhirnya menimbulkan ketakutan dan ini dijadikan alat untuk memeras keluarganya dengan meminta uang tebusan gitu. Oke, Pak, berarti benar ya isu yang mengatakan bahwa ini melibatkan obat-obatan terlarang yang digunakan sebagai pintu masuknya. Nah, ketiga oknum ini dapat informasi bahwa yang bersangkutan diduga memiliki jaringan tersebut bagaimana Pak? Apakah ada orang dari komunitas korban juga yang menjadi katakanlah pembocor kepada ketiga pelaku atau gimana Pak? Ini perlu saya luruskan, persoalan benar atau tidaknya ini terlibat terkait dengan obat-obatan terlarang ini masih belum bisa kita simpulkan karena ini proses sedang berjalan. Nanti apabila memang mengarah itu akan kita sampaikan iya bahwa memang itu benar. Sementara yang berdasarkan pengakuan tersangka maupun saksi memang mereka mendapatkan informasi dari teman-temannya yang lain bahwa ini ada orang yang menjual obat-obatan. Mungkin diduga itu sebagai obat terlarang sehingga kemudian dijadikan sebagai sasaran oleh pelaku ini untuk melakukan penculikan dan pemerasan dengan meminta tebusan kepada keluarganya. Pak, teman-temannya yang lain itu apakah dari oknum TNI juga atau mungkin dari masyarakat sipil? Ini yang masih menjadi misteri juga yang akan terus kita cari. Kalau toh nanti kemudian ditemukan nama-nama yang memang terbukti dia sebagai informan dan terlibat di dalamnya, tentu nanti akan kita tindak lanjuti lagi. Tetapi sementara informasi yang didapatkan dari keterangan para tersangka juga mereka mendapat informasi dari komunitas karena kebetulan bukan kita mengarah kepada daerah atau wilayah atau etnis tertentu, tetapi memang kebetulan antara pelaku dengan korban ini berasal dari daerah yang sama. Sehingga mereka mungkin punya komunitas di mana orang-orang yang punya nasib yang sama, katakanlah dari daerah tersebut sedang merantau di Jakarta, ada komunitasnya dan mereka saling berbagi informasi. Ini yang terus kita cari tahu secara pastinya. Oke, Pak, kabarnya dari pihak keluarga mengatakan korban sudah 2 kali diperlakukan seperti itu, diculik, disekap begitu, diperas. Yang pertama harus membayar 13 juta, yang kedua 50 juta yang akhirnya tidak bisa terbayar dan akhirnya dibayar dengan nyawanya. Apakah ini bisa dikonfirmasi Pak? Memang pelaku melakukan itu sebanyak 2 kali? Atau memang sudah sering sebelumnya? Informasi sementara yang kita dapatkan dari hasil penyidikan, memang pelaku ini sudah melakukannya lebih dari 1 kali. Hanya untuk kepastian berapa kali dia sudah melakukan, kemudian apakah dengan korban yang sama sebelumnya atau yang berbeda, ini yang masih terus kita dalami Mas, karena seperti ini kan memang kita harus mendapatkan data-datanya.
atau fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti maupun saksi yang kuat. Tetapi yang jelas informasi awal bahwa pelaku ini sudah melakukan tindak pidana yang serupa ini sudah lebih dari 1 kali. Hanya kemudian apakah ini dengan korban yang sama atau mungkin dengan orang yang berbeda, ataukah ada pelaku yang berbeda yang melakukan, ini masih akan terus kita dalami, Mas. Oke. Pak, untuk status kasus ini sendiri kepada para pelaku ataupun tersangka, apakah hanya pada kasus penganiayaan saja atau akan pada sampai tahap pembuktian untuk pembunuhannya? Oh, tentu ini akan terus berlanjut. Artinya bahwa memang akibat dari penculikan, penganiayaan dan pemerasan telah terjadi hilangnya nyawa warga sipil, dan ini pasti akan menjadi pasal yang nanti akan dijerat kepada para tersangka. Hanya sampai di mana peran masing-masing ini yang terus dilakukan dan nanti apa pasal-pasal yang diterapkan. Tetapi saya yakinkan bahwa itu ada pasal tentang pembunuhan, karena memang berujung pada hilangnya nyawa. Hanya memang proses awalnya kita berdasarkan laporan polisi bahwa terjadi tindak pidana, dugaan tindak pidana penculikan, pemerasan dan penganiayaan. Kemudian dari akibat dari tindak penganiayaan tersebut terjadi meninggal dunianya seorang warga sipil. Tentu nanti akan kita kembangkan sampai ke sana, Pak. Oke, Pak, saya ingin menyoroti latar belakang mereka juga, salah satunya bahkan anggota Pas Pampres. Apakah memang ia masuk ke unit Pas Pampres kan bukan suatu hal yang mudah, dipilih dengan kriteria yang sangat ketat begitu. Tapi kemudian ia terbukti sekarang saat ini sedang dalam penyidikan kasus penganiayaan bahkan sampai mengakibatkan tewasnya seorang warga. Apakah memang ia sebelumnya masuk ke jalur Pas Pampres ini dengan jalur yang benar, seleksi yang benar, atau memang ada hal-hal yang di luar itu misalnya? Baik, memang kalau untuk proses dia masuknya si Praka RM ini ke Pas Pampres, saya tidak bisa mengomentari karena itu perlu dilihat dulu arsipnya. Tetapi yang jelas sekarang dia ada bertugas di Pas Pampres. Namun demikian yang perlu saya sampaikan di sini bahwa penekanan dari para unsur pimpinan maupun pengawasan selalu dilakukan oleh seluruh unsur pimpinannya. Tetapi ada batasan-batasan yang kita sadari secara alami bahwa kita tidak bisa juga mengikuti orang per orang 1 kali 24 jam setiap menitnya. Ada saat-saat di mana seorang prajurit pun sebagai manusia dia melakukan hal-hal yang sifatnya pribadi, yang ini mungkin tidak termonitor oleh pimpinannya. Tetapi yang jelas kita yakinkan bahwa proses apapun untuk bertugas di lingkungan tentara ini kita lakukan secara seobjektif mungkin dan seketat mungkin sehingga kita bisa menjaring prajurit-prajurit yang berkualitas. Namun dalam perjalanannya atas mungkin karena interaksi dengan lingkungan sosial yang bermacam-macam, barangkali ada keterpengaruhan di sana. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Oke, baik. Terima kasih Kadis Penat Brigjen TNI Hamim Tohari atas waktunya bersama kami. Selamat petang, Bapak. Selamat petang, Mbak. Pemirsa, sesaat lagi kami akan lanjutkan dialog di balik kasus oknum Pas Pampres yang menyiksa warga hingga tewas. Kita akan berbincang dengan narasumber kami lainnya, yaitu ada seorang psikolog forensik. Tetap. Bagaimana bisa 3 anggota TNI yang salah satunya anggota Pas Pampres terlibat penculikan, pemerasan, dan penganiayaan hingga korban tewas? Ada apa sebenarnya di balik insiden ini? Kita akan bahas bersama dengan pakar psikolog forensik, ada Bang Reza Indragiri Amril. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Reza. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Reza, sudah dipastikan 3 anggota TNI terlibat dalam kasus penculikan, penganiayaan, dan pemerasan di situ. Tapi masih ada konstruksi yang sepertinya masih menggantung di situ. Tidak jelas apa kemudian hubungan antara korban dengan para pelaku ini, bahkan melakukan pemerasan sampai 2 kali. Anda melihatnya bagaimana? Adakah sesuatu yang tersembunyi di sini di balik insiden ini? Ya, termasuk konstruksi yang tidak jelas adalah ketika saya menaruh rasa hormat terhadap Mas Reza, bisa mendengar kami Mas Reza? Halo Mas Reza? Baik. Tegas bahwa para Ya, Baik. silakan Lanjut, Mas Reza. Ya, silakan Mas Reza. bahwa Panglima TNI mengirim pesan tegas para pelaku akan dijatuhi hukuman seberat-beratnya termasuk hukuman mati. Tetapi kalau seandainya pasal yang dikenakan hanyalah tanda petik hanya pasal penculikan, penganiayaan dan pemerasan, saya tidak begitu yakin bahwa kemudian para tersangka seandainya divonis bersalah akan bisa dijatuhi hukuman mati. Itu satu hal. Yang lain adalah tindak tanduk para tersangka ini sungguh-sungguh bertentangan dengan pakem pelaku kejahatan.
pakem pelaku kejahatan yang saya maksud adalah dalam setiap kali melancarkan aksi kejahatan, pelaku semestinya ingat betul tentang misi kedua kejahatan yang harus mereka lakukan. Oke. Misi kedua itu adalah bagaimana para pelaku bisa memastikan mereka lolos dari pertanggungjawaban pidana. Faktanya, dalam kasus ini tersebar di publik rekaman penganiayaan itu. Dengan kata lain, para pelaku ini justru menciptakan atau menghadirkan sesuatu yang suatu saat nanti akan bisa dipakai untuk membuktikan bahwa mereka sudah melakukan perbuatan pidana. Betul. Ini bertentangan dengan misi kedua kejahatan yang tadi saya sebutkan. Dari situlah muncul spekulasi. Apakah benar para pelaku ini orang yang bisa dikategorikan bodoh? Tampaknya tidak demikian, karena mereka disebut-sebut sebagai bagian dari unit elit TNI. Betul. Apakah ini bersangkut paut dengan bisnis tertentu? Sehingga dengan merekam penganiayaan seolah mereka tidak hanya mengirim pesan kekerasan kepada keluarga korban, tapi juga seolah ingin mengirimkan pesan kepada pihak lain untuk menunjukkan bahwa ketiga orang ini sudah bekerja, tanda petik. Ataukah ada kemungkinan para tersangka ini menganggap ada pihak tertentu yang melindungi mereka, yang akan meloloskan mereka dari pertanggungjawaban pidana, sehingga mereka berlaku sedemikian serampangan ketika melakukan aksi kejahatan itu. Tentu saja, sekian banyak spekulasi ini tetap harus diinvestigasi oleh pihak POM TNI. Nah, tapi Mas Reza, ada sebuah misteri tidak mungkin dalam peristiwa ini? Ini kan korbannya adalah pedagang kosmetik. Sebetulnya apa yang diincar dari kasus ini? Apakah memang pure bisnis atau mungkin ada motif-motif lain yang Mas Reza lihat di situ? Karena melihat begitu kejamnya melakukan penganiayaan kemudian disebarluaskan seperti itu, Mas Reza? Tadi saya simak bahwa sejauh ini tampaknya hasil investigasi mengarah pada motif instrumental atau motif ekonomi. Ya. Sepemahaman saya, ketika seorang pelaku kejahatan melancarkan sebuah aksi kriminalitas dengan motif ekonomi, maka perbuatan mereka bisa dikatakan akan lebih terkontrol atau terkendali. Karena mereka tahu apa yang menjadi sasaran utama aksi kejahatan mereka. Namun ketika pelaku kejahatan melancarkan penganiayaan yang sedemikian brutal, maka patut dipertanyakan seberapa jauh sesungguhnya muatan emosi ada pada diri para pelaku. Sehingga patut dipertanyakan pula, apakah ini sungguh-sungguh merupakan kejahatan instrumental yang tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati, marah, benci, sakit hati, dendam atau sejenisnya, atau jangan-jangan ada muatan lain, yaitu muatan kejahatan emosional, dendam, sakit hati, kebencian, amarah, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang sekali lagi tetap perlu didalami. Oke, kalau Anda melihat seorang anggota Pas Pampres sudah masuk dalam unit elit di TNI, tapi justru melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti ini, menculik, bahkan menganiaya, hingga berujung pada tewasnya orang ini, apa yang ada dalam psikologi orang tersebut? Apakah ia merasa, kalau tadi Anda bilang ada kemungkinan bisa saja harus diselidiki lagi, apakah ia disuruh oleh orang-orang yang jabatan lebih tinggi, atau memang ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa mendorong seseorang dengan posisi seperti itu untuk bertindak pidana seperti ini? Kita memang acap kali berasumsi bahwa ketika seorang warga negara masuk ke dalam organisasi militer, maka perilakunya akan menjadi lebih disiplin, lebih teratur, taat hukum, loyal, dan serbaneka sebutan positif lainnya. Apalagi ketika unit kerja yang dimasuki adalah unit yang tergolong sebagai unit eksklusif, unit kelas, unit yang disebut elit, katakanlah demikian. Tapi ada riset di Swedia yang menunjukkan kebalikannya, bahwa orang-orang yang ikut wajib militer, begitu mengakhiri masa wajib militer ya justru tidak sedikit yang melakukan perbuatan pidana. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya yang namanya oknum itu bisa muncul di mana saja. Ekspektasi publik bisa tidak terpenuhi. Angan-angan indah yang tadi saya sebutkan bisa saja tidak terbukti di lapangan. Bagi saya keberadaan oknum bisa berada di organisasi manapun, di unit manapun, baik elit maupun tidak elit. Pokok persoalan yang lebih penting adalah seberapa jauh lantas institusi atau lembaga punya keseriusan untuk menindak para oknum tersebut. Sayang beribu sayang, saya tidak memiliki data konkret untuk Indonesia, namun kalau saya ambil data di organisasi ketentaraan di Amerika Serikat, memang ada sedikit kerisauan yang muncul. Bahwa misalnya, dari 3.000-an tentara Amerika Serikat yang melakukan desersi, yang kemudian diproses hukum, kurang dari 5%, alias hanya sekitar 170-an tentara saja, sangat-sangat kontras perbandingan angka itu. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sekali lagi, oknum bisa berada di mana saja, penyimpangan bisa dilakukan oleh siapa saja yang kemudian tidak lagi berdisiplin atau taat hukum, tetapi yang menjadi persoalan utama adalah apakah benar lembaga atau institusi kemudian melakukan penindakan terhadap oknum itu.
Oke. Apalagi kalau kemudian kita juga ingat istilah misalnya curtain code atau kode tirai. Istilah untuk menunjukkan bahwa kolega yang memiliki jiwa korsa yang sama akan bisa jadi menutup-nutupi kesalahannya, dilakukan sejawatnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini menurut saya jauh lebih penting, yang mudah-mudahan bisa mendorong organisasi TNI yang kita hormati, yang kita cintai untuk melakukan pembenahan. Bukan fokus pada bagaimana menghilangkan oknum 100% yang menurut saya tidak begitu realistis. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami. Kita harap akan ada titik terang untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Selamat petang Mas Reza. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.